Jadi 2 orang aja kira-kira gitu ya. 2 orang aja, yang lainnya nyun sewu. Kita agak mundur dikit, di sini agak mundur ya. Saya sana ya. Karena silat itu bukan peragaan, silat itu siap untuk segala medan. Jadi onone kaya ngene ya tetep kudu siap mbok piye carane ngono ya. Bisa ya, bismillah ya. Oke, Gus, monggo Gus dipun jenengan ingkang mandut mriki monggo Gus. Supaya tahu. Jadi kowe nek ketemu beliau di jalan assalamualaikum karo menundukkan kepala, nek ora kowe monggo Gus, monggo. Mohon maaf, nggih niki kula sebetulnya tidak siap untuk berdiri di depan panjenengan sedaya untuk peraga ini karena saya menghormati Mbah Nun iso ra iso tak lakoni ngoten nggih. Ya Mas. Sekedarnya ya. Kalau Anda ingin belajar Mbah Nun, benar, Mbah, ya, ini ketinggalnya kelihatannya belum ngedan, Mbah. Sekurangnya ada sekian detik yang harus ngedan. Artinya ngedan gerak bebas. Aku arep njaluk ya ora. Nah, jenengan oke. Gus. Mungkin Gus Ganung sendiri. Jumeneng. Ayo Gus. Gus nyun sewu enggak apa-apa, bismillah. Seadanya ruang. Silakan dieksplos gendingnya biar ngedan sebentar. Dengan gerak seninya. Salam persahabatan dari Gus Maksum. Inilah salam persahabatan dari Gus Maksum, Guru Besar Pagar Nusa. Jadi Pagar Nusa utamanya adalah persahabatan. Kami tidak pernah mencari musuh. Para pesilat seluruh Indonesia, PSHT, PD dan sebagainya, kita adalah saudara. Kita adalah satu budaya Indonesia. Ya, ini teknik bantingan, ambil kaki. Dan semuanya pesilat seluruh Indonesia yang tergabung di IPSI, kita adalah yang mempertahankan budaya asli Indonesia. Tepuk tangan untuk seluruh pesilat Indonesia di mana seluruhnya. Gus, nyun sewu Gus Hamid. Saya sama Kiai Kanjeng itu pernah diminta tolong oleh suatu perguruan yang besar untuk yang bentrok, yang menjadi pecah ya. Saya tidak perlu sebut. 2 kali saya mendamaikan satu perguruan, yang satu asal usulnya dari tanah daratan Cina, namanya X ya, saya tidak sebut, pusatnya di Bogor, yang satunya pusatnya di Madiun. Nah itu kita, karena mereka bentrok terus, tawur terus ya, satu sama lain jadi gagah-gagahan gitu ya. Saya bukan ahli silat, saya tidak bisa apa-apa ya, tapi pas tugas bisa lah gitu. Jadi saya mencoba sebisa mungkin mendamaikan mereka ya, tak jak gelut ning ndur panggung sak pituruté. Ning aku saiki mergo kowe iki penuh perdamaian ora tak jak gelut gitu ya. Engko nek dangdutan saya persilakan tawur semua monggo ndak ada sak lapangan mau. Duduk-dudukan tak masalah. Tapi pokoknya intinya saya belum pernah mendengar Pagar Nusa pecah jadi 2. Tepuk tangan untuk Pagar Nusa.
Saya juga tidak sedang maido kepada perguruan lain yang pernah pecah. Semua orang punya cobaan dan ujian dan tidak apa-apa kita harus arif satu sama lain. Tapi pokoknya Pagar Nusa jadilah perguruan percontohan teladan uswatun hasanah bagi perguruan yang lain di seluruh Indonesia. Kan gitu. Bahkan di seluruh dunia. Anda tahu kalau Muay Thai yaitu pencak Thailand itu hanya punya 12 gerakan ya. Dan itu yang mengajarkan adalah rajanya sendiri. Nah mereka bukan filosofinya bukan begitu, filosofi mereka adalah mempertahankan diri dari penjajahan. Maka seluruh negara di Asia ini yang tidak pernah dijajah oleh Belanda, Jerman, Perancis dan lain sebagainya hanya Thailand, gitu ya. Karena rakyatnya hampir semuanya bisa main Muay Thai, gitu ya. Maka sekarang semua petinju dunia, semua pemain mixed martial art, MMA, UFC, Bellator, Pride, One Pride yang di Indonesia, yang di TV One dan seterusnya, semua pernah belajar ke Thailand. Dan saya merindukan suatu hari siapa saja yang mau jadi jagoan dunia belajarnya ke Pagar Nusa pada suatu hari. Karena saya juga melihat banyak kelemahan-kelemahan tinju, kelemahan-kelemahan bela diri dunia. Jadi mereka masih fakultatif, belum kayak ini tadi. Ini tadi sebelum dihantam diisi sikil. Karena dia mengerti bahwa kaki itu lebih panjang daripada tangan. Urusannya soal momentum. Jadi di dalam silat itu bukan yang paling kuat yang menang. Yang kuat kalah sama yang cepat kalah sama yang ngerti momentum. Kan gitu. Jadi wal asri ya. Innas sa'ah ya. Jadi kalau di Al-Qur'an yang penting kamu tahu momentum. Kowe nglayu cah wedok nek ora pas waktune ya ora gelem-gelem bocah. Gitu loh. Jadi semua itu tergantung momentum, makanya Allah mengajarkan kita untuk sholat tepat waktu. Sehingga kita melaksanakan kehidupan, kita tidak pernah meleset 1 detik pun dan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Karena nomor 1 di dalam persilatan yang penting itu bukan kekuatannya, bahkan bukan jurusnya, bahkan bukan speednya atau kecepatannya, tapi kepekaannya dia terhadap terhadap momentum tadi. Nah ini tadi kan momentumnya menang, sukanya ya menang karo tangan kan begitu. Jadi ini menang 2 kali tadi Gus ini kepada beliau gitu ya. Nah kowe sing rayu cah wedok sinau iki. Ora gelem jak rabi selendang gitu. Urusan buri kan gitu. Oke? Tepuk tangan untuk Pagar Nusa ya, tepuk tangan. Saya kangen sama Gus Maksum, saya temannya Gus Maksum, saya sudah tua. Gus Maksum hampir seumur sama saya, agak lebih sedikit tua. Karena saya juga di Jombang, beliau di Kediri, sangat dekat kami. Nggih, Bu, nggih. Jane enten wektale tapi pun mboten napa-napa untuk panjenengan. Langsung. Niki, Mbak. Oke. Sabar semua ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya atas nama petugas keamanan Kabupaten Grobogan itu pernah ada penjahat mengganggu wilayah Kabupaten Grobogan. Nomor 1 BRI Godong dirampok. Kira-kira Pagar Nusa berani melawan rampok apa tidak? Ya apa? Nomor 2 BRI Jeketro dirampok. Soalnya rampoknya nggawa bedil. Sing jaga gerdu A5, gerdu B5. Rampoknya 3 motor, 20 mobil. Pagar Nusa nyengkrih gak berani nangkap rampok. Gimana Pak Yai? Sekian pertanyaan saya. Dari saya petugas keamanan. Oke. Semanwun, alhamdulillah. Juga bulan kemarin ada perampokan 10 kg emas ya. Ya, itu kalau kita mengurusi satu kasus, rumusnya adalah fatabayyanu antusibu qauman bijahalah di surat Al-Hujurat ayat 12 apa berapa saya lupa. Tapi pokoknya intinya Pak, ini akan dielaborasi insya Allah, akan diselidiki kembali bagaimana kejadiannya pada waktu itu, kaitannya dengan Pagar Nusa bagaimana, nanti akan beliau konfirmasikan, tabayunkan, baru bisa menjawab. Nek jawab saiki, ketoknya menggengsi-gengsian karo gagah-gagahan kan gitu. Jadi insya Allah ini akan coba
disidik kembali, diselidiki kembali, apa tenan Pagar Nusa melayu mergo kono nggo bedil. Saiki nek kowe dep-depan karo wong nggo bedil juruse piye? Suwuk menurut dia disuwuk. Wa ma romaita id romaita walakin Allah haroma. Nek ana kowe dibedil wong, nek kowe kuat atimu, cedak karo Gusti Allah, kowe dibandem apa wae, ditembak apa diapake wae, tekan kowe pelurune berubah dadi apem. Gari kok pangan. Ngono wae ya ta? Ya. Gitu ya. Sesungguhnya kalau engkau dilempar kejahatan atau apapun, bukan mereka yang melempar, tapi Allah yang melempar. Dan kalau Allah yang melempar, yang sampai kepada Anda bukanlah azab, bukanlah musibah, tapi rizki. Jadi, menurut beliau bisa disuwuk, sak piturutilah. Itu coba kita latihan bersama-sama kapan-kapan, gitu ya Mas ya. Oke, Bapak saya mohon izin, barangkali kalau ada jawaban sedikit dari panjenengan, yang beliau tadi. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sesungguhnya kita semua warga kalau ada keamanan mestinya semua menghadapi kejahatan. Setuju? Jadi kalau Pagar Nusa pada saat itu di situ mungkin dengan juga pesilat yang lain. Sekali lagi kita harus bangga pada pesilat yang lain. Tidak hanya Pagar Nusa di Indonesia ini, ada banyak perguruan, tapi kita semua siap membela kebenaran. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran bisa dikalahkan, tapi kebenaran tidak bisa disalahkan. Artinya apa? Kita siap membela kebenaran sesuai dengan nurani kita, tetapi kita juga tidak semua peristiwa itu kita bisa tahu. Kalau ada Pagar Nusa siap Mbah Nun, kami siap membantu keamanan. Menurut beliau tadi kan Pagar Nusa tidak berani menghadapi yang bedil, gitu ya. Nah nanti kita selidiki lagi peristiwanya itu kapan, di mana, piye kedadiane, baru kita bisa jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk peringatan bersama sebagai bangsa Indonesia, asal usulnya awake dhewe iki mbembet ya kuwi. Jadi dulu sing jenenge wong Jawa kuwi, Mas coba sampean gerak dasare piye Mas? Pose dasar. Ketika misalnya Anda tanding. Oke, iya Mas. Oke. Jadi apa jenenge nek kuda dasar. Pak Joko. Rene wani kuwi. Rene Jawa. Ngono ya, oke. Delokan iki kan iki sing ngene, tetep. Ini gegere tegak apa nak maju? Padahal musuhnya di depannya. Kudune kan sejauh mungkin. Ya toh? Ngene toh? Ning wong Jawa ora ngene. Ya ra? Itu sikap dasarnya orang Jawa sangat jelas. Semua silat Jawa itu ayo. Nah, gitu toh? Nah, yes. Nek beberapa silat lain di dunia kan ngene, Mas. Gitu, Mas? Ya toh? Mergo wedi. Aja, ngono toh? Nek wong Jawa kan ngene. Nah, oke. Kalau Bangau Putih jerak dasarnya gimana? Nyun sewu. Kalau Bangau Putih saya kira dia dari luar, bukan pencak tradisi. Jadi dia persatuan gerak badan Bangau Putih. Jadi cenderung kayak yang seperti dicontohkan Cak Nun tadi. Jadi tidak maju begini, tidak. Misalnya ada yang begini juga. Ada yang ini lurus, ini ada yang begini. Kuda-kudanya. Jadi bukan dari tradisi Jawa. Oke, jadi memang berbeda silat Jawa dengan Jawa Melayu mirip. Tapi kalau di luar Jawa Melayu, di luar Asia Tenggara, sikap hidupnya berbeda, filosofinya berbeda. Entuk ora aku njaluk sak jurus siji ngono. Isih kelingan ra kowe. Mudhun rene no. Sapa ngerti kerengan tenan, aku seneng banget nek ana wong kerengan aku. Yo, ini bukan apa-apa, ini kita sinau bareng aja. Karena kita bukan untuk bermusuhan, kita semua itu saling share untuk menjadi. Nanti saya ceritain kenapa orang Jawa menjadi tidak sepemberani dulu. Ya, mulai abad 16. Jadi ketika Sunan Kalijogo lahir 1450, itu mulai ada orang Portugis datang.